Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh solihah kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, masuk surga. Oke, yes. Jumpa lagi dengan Bu Niswatin dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak dipersiapkan pembelajarannya, dibuka kitabnya halaman 29. Anak-anakku kelas 5 yang soleh-solihah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah pelajaran 4. Bulan Ramadan yang indah. Anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat Islam. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh ampunan. Kenapa bulan Ramadan dinanti-nanti oleh umat Islam? Karena bulan Ramadan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Ayat yang mewajibkan umat Islam untuk berpuasa adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Anak-anakku, di dalam surat Al-Baqarah ini ada kata-kata kutibah yang artinya diwajibkan. Wajib artinya jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan berdosa. Kemudian siapa yang mau melaksanakan berpuasa, maka dia termasuk orang-orang yang bertakwa. Apa sih orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah orang yang mau melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa hidupnya akan tentram dan bahagia di akhirat mendapat surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, karena kita diwajibkan untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan, maka kita harus melaksanakannya. Kalau tidak, maka kita akan mendapat dosa. Dan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinanti-nanti oleh umat Islam. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Kalau begitu, apa sih arti dari puasa? Ada yang tahu? Anak-anak soleh-solihah kelas 5? 100. Puasa menurut bahasa artinya menahan. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.
Jadi puasa itu kita menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian dari puasa. Nah, agar puasa yang kita lakukan itu sempurna, kita harus memenuhi syarat wajib, syarat sah, dan rukun dari puasa. Anak-anak, syarat wajib puasa ada berapa? Betul lagi, anak hebat. Syarat wajib puasa ada 3. 1, berakal sehat. Jadi orang yang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi alangkah baiknya mulai dari kecil sudah dilatih untuk berpuasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Jadi orang yang tidak kuat fisiknya, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Siapa sajakah? Biasanya orang yang sakit, kemudian orang yang sudah tua renta, kemudian ibu-ibu yang hamil, atau ibu-ibu yang habis melahirkan. Nah, dari beberapa orang-orang tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Akan tetapi dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain. Kalau tidak kuat membayar puasa, maka dia harus membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah denda sebagai orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Berupa apa? Bisa berupa beras atau berupa yang lain. Disesuaikan dengan dia tidak berpuasanya selama berapa hari. Kalau masih kuat, diganti dengan berpuasa di hari yang lain. Kalau tidak, diganti dengan membayar fidyah. Paham ya? Kita lanjut syarat sahnya puasa. Tentunya orang Islam. Makanya selain orang Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa. Berakal sehat, tidak gila. Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu orang yang sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Suci dari haid dan nifas. Kemudian pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Contohnya pada waktu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita lanjut rukun puasa. Nah, rukun puasa ini pun harus kita penuhi. 1, niat. Bagaimana niat puasa Ramadan? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat berpuasa Ramadan ini harus kita laksanakan pada malam hari. Kemudian 2, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melaksanakan hal-hal yang membuat puasa kita batal. Paham ya anak-anak ya? Jadi syarat wajib, syarat sah, rukun puasa harus terpenuhi agar puasa kita sah dan sempurna. Kita lanjut. Sunnah puasa. 1 adalah makan sahur. Jadi kalau kalian puasa, disunahkan untuk makan sahur. Apa sih tujuannya makan sahur? Supaya kita punya tenaga, supaya badan kita tidak lemes karena kita makan sahur. Kemudian menyegerakan berbuka. Begitu mendengar azan, segera berbuka. Jangan dilama-lamakan, nanti malah tidak baik. Membaca doa ketika berbuka. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu
wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Memperbanyak sedekah, yaitu memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa, itu adalah pahalanya sangat besar. Kemudian membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Nah, di situ Bu Guru punya gambar. Ada 3 gambar, orang yang bersedekah, orang yang membaca Al-Quran, dan orang yang sedang makan sahur atau berbuka dengan membaca doa. Kita lanjut, hal yang membatalkan puasa. Adakah hal yang membatalkan puasa? Ada. Kalau ini kamu lakukan, maka puasa kamu akan batal. Apa saja hal yang membatalkan puasa? 1, makan dan minum dengan sengaja. Nyolong-nyolong mangan, dikunci nek kamar. Bapak Ibu tidak tahu anak-anak. Orang tua tidak tahu, Bapak Ibu guru tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Jangan lupa, Allah mengetahuinya. Meskipun kamu di kamar dikunci dengan rapat, tidak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Akan tetapi kalau makan dan minum itu tidak sengaja, misalkan kalian lupa, maka puasanya tetap sah. Akan tetapi makan dan minumnya langsung dihentikan karena dalam keadaan lupa. Tapi kalau pura-pura lupa, ya tidak diperbolehkan, itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, kemudian haid atau melahirkan, ini khusus yang perempuan. Hilang akal, yaitu gila, dan murtad, keluar dari agama Islam. Anak-anak, itulah serangkaian materi yang Bu Guru sampaikan tentang indahnya bulan Ramadan atau bulan Ramadan yang indah. Anak-anak, semoga materi yang Bu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, sehingga kalian dapat memahami apa itu arti puasa dan bagaimana syarat dan rukunnya, agar nanti kalian kalau berpuasa benar-benar menjalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, karena Bu Guru sudah memberikan materi, sekarang Bu Guru memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya 1, melafalkan niat puasa Ramadan. 2, menghafalkan doa berbuka puasa beserta artinya. Menghafalkan niat puasa dan menghafalkan doa berbuka puasa beserta artinya. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkan hari ini juga, hari Jumat, tanggal 25 bulan September 2020. Di video minta bantuan orang tuanya dan dikirim di WA bonus. Paham ya tugasnya ya? Ya. Anak-anak, materi sudah Bu Guru berikan, tugas sudah Bu Guru berikan, sekarang kita usai atau kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu, doa sesudah belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani farduhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.